Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Latifah Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi abstrak data type untuk pembuatan kartu pelajar dan penggunaan void dalam perhitungan tabung. Topik yang akan dibahas yaitu mengenai pembuatan kartu pelajar menggunakan ADT, dan yang kedua mencari tabung menggunakan void. Yang pertama yaitu membuat kartu pelajar menggunakan ADT. Sebelum ke rumusan masalah, kita lihat codingannya terlebih dahulu. Di sini menggunakan struk data, yaitu struk tanggal lahir, struk alamat, dan struk kartu pelajar. Yang di dalamnya ada string. Terus juga di sini terdapat 5. Kenapa 5? Karena maksimal inputannya 5 data saja, tidak bisa lebih. Terus itu ini bagian inputannya. Ini untuk jenis kelamin menggunakan if else, jadi bisa langsung pilih perempuan atau laki-laki, jadi ketik aja P atau L. Di situ langsung ke outputnya seperti ini. Jadi setelah tadi kita lihat codingannya, selanjutnya kita ke rumusan masalahnya. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, kombinasi penggunaan chain dan getLine dalam input menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menggunakan array dalam struktur data untuk menyimpan informasi setiap siswa menyebabkan kompleksitas tinggi dalam pengelolaan data. Dan yang ketiga itu penggunaan indeks langsung untuk mengakses data tidak memungkinkan penyesuaian jumlah data secara dinamis, sehingga kode terbatas, yaitu 5 siswa. Untuk solusinya, yang pertama yaitu gunakan getLine secara konsisten untuk menghindari konflik dengan chain. Dan yang kedua itu alihkan penggunaan array statistis ke vektor agar jumlah data yang dapat diolah menjadi fleksibel. Dan yang ketiga itu input data hanya menerima 5 data saja. Jika ingin lebih, maka angka 5 tadi itu bisa diubah sesuai dengan data yang kalian ingin inputkan. Selanjutnya bagian implementasi. Yang pertama yaitu data diinput satu persatu sesuai urutan setiap siswa. Data diinput menggunakan getLine untuk menangkap data yang mengandung spasi. Dan yang kedua, pastikan jumlah data yang diinput tidak lebih dari 5. Karena kalau lebih dari 5 itu tidak bisa. Yang terakhir itu output data sesuai dengan format kartu pelajar. Selanjutnya bagian output atau tampilannya. Jadi setelah data dimasukkan, siswa dapat memilih nih data nomor berapa aja yang mau ditampilin. Program itu bakal nampilin kartu pelajar yang udah diinput sebelumnya, seperti gambar di sampingnya seperti ini. Jadi ini adalah tampilannya tadi. Ini tadi kan diinput MISN, nama, tempat tanggal lahir. Ini jenis kelamin tadi tinggal milih laki-laki atau perempuan, habis itu alamat. Terus ini berlakunya itu sampai kapan pun juga mungkin bisa, kabupaten, dan ini nama SMA-nya. Jadi kalau misalkan buat ngisi nama SMA itu tinggal isi aja namanya SMA, nggak usah dikasih SMA-nya lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencari tabung menggunakan void. Jadi, seperti sebelumnya, saya akan menunjukkan bagaimana codingannya terlebih dahulu. Itu langsung ke masalahnya seperti tadi. Untuk codingannya, di sini kita masukkan rumus. Di sini kita masukkan INTJJ. Ya, untuk codingannya kita masukkan ini INTJJ, habis itu INTABC, habis itu ini P22/7 untuk rumusnya. Setelah itu ini void, dalamnya ini untuk inputan jari-jari dan tinggi dari tabung. Terus ini untuk rumusnya, ini rumus volume, ini rumus limit, habis itu ini rumus alas tutup. Setelah itu ini outputannya. Setelah itu ini sama rumusnya ABC,
ditaruh di output-nya seperti itu. Nah, kita habis ini langsung mencari tahu apa aja sih permasalahan yang ada pada codingan tabung ini. Setelah tadi saya menjelaskan tentang codingannya, di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu perlu pengelolaan agar fungsi void seperti void input dan void hasil tidak bertumpang tindih atau menyebabkan kode menjadi tidak efisien. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan informasi secara terstruktur tanpa menyebabkan output berantakan. Dan yang ketiga itu bagaimana memastikan fungsi tetap efisien dan menghindari potensi konflik data saat bekerja dengan variabel global. Nah, solusinya yang pertama yaitu pastikan setiap fungsi hanya memiliki satu tanggung jawab spesifik. Yang kedua itu tambahkan format output menggunakan identitas atau pengaturan teks agar lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu pertimbangkan untuk menggunakan parameter fungsi untuk mengurangi ketergantungan pada variabel. Selanjutnya ini adalah kode dari permasalahannya. Jadi ini adalah jawaban dari solusinya. Ini kode solusinya. Selanjutnya kita ke bagian implementasi. Yang pertama yaitu menghitung volume jari-jari alas tabung dan langsung menampilkannya. Setelah itu yang kedua itu perhitungan hasil dilakukan oleh hitung volume, hitung selimut, dan hitung alas tutup. Yang terakhir yaitu hasil menyusun semua bagian hingga pengguna mendapatkan informasi lengkap tentang perhitungan tabung. Berikut ini adalah output di mana jari-jari dan timih tabung diinputkan, maka menampilkan hasil volume tabung, luas tabung, dan alas tabung seperti gambar pada berikut ini, di mana jari-jari tabung dan titik tabung diinputkan dan ini mendapatkan hasil volume tabung, luas tabung, dan alas tutup tabung. Sekian penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.